Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Paper Clouds. Hold up. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, beberapa hari yang lalu aku sempat bikin question di Instagram. Aku nanya kira-kira konten apa yang menurut kalian perlu aku bahas. Dan hampir semuanya, ya nggak hampir sih, semuanya malah nanya lebih ke teknis dalam berbisnis kayak gitu. Contoh kayak untuk jualan laris kayak gimana, kemudian cara pre-order yang bagus kayak gimana, cara produksi milih vendor kayak gimana gitu. Ya intinya semua lebih ke teknis. Dan di video kali ini aku nggak pengen bahas teknis dulu deh, karena udah banyak videoku yang lebih ke teknis. Jadi sekarang aku pengen bahas yang non teknisnya. Sebenarnya cara ini simple sih, tapi jarang orang praktekin atau orang lakuin, bahkan mungkin bisa jadi gengsi. Nah, di sini aku pengen tanya, aset paling berharga, modal paling berharga di dalam berbisnis itu apa sih? Oke, pasti ada yang jawab mungkin modal mas, koneksi, tim mas. Ya sebenarnya ada lagi aset yang paling berharga di dalam bisnis, terutama di hidup kalian. Oke, sebelum aku mulai video ini, aku pengen ngasih tahu kalian bahwa aset yang paling penting di dalam berbisnis, ya sebenarnya nggak cuma bisnis aja sih, di dalam dunia ini atau bahkan di akhirat ini adalah orang tua kalian. Terutama kalau misalnya orang tua kalian masih hidup, dan terutama ibu juga masih hidup. Misalnya kalian laki-laki, ibu itu walaupun kalian udah nikah, tetap yang harus kalian hormati selain bapak ya, yang keutamanya adalah ibu kalian. Kalau misalnya kalian perempuan udah menikah, keutamaan ada di suaminya, ada di suami kalian. Jadi ya sosok-sosok ini adalah aset-aset penting kalian selama di dunia dan di akhirat, apalagi di dalam berbisnis kalian. Pernah nggak sih pas kalian dulu masih sekolah, kemudian pas mau ujian nasional atau ujian sekolah lah ya, minta doa ke ibu kalian, dan ketika kalian datang ke sekolah terus pas ujian itu kayak seakan-akan dimudahkan dalam mengerjakan, atau bahkan sampai ada yang dapat nilai yang bagus di ujian tersebut. Pernah atau enggak? Pernah nggak sih pas kalian masih kecil, kalian punya masalah sama teman, atau kalian mungkin nggak bisa mengerjakan sesuatu, terus pulang ke rumah, cerita ke ibu, terus tiba-tiba setelah kita cerita, itu masalah kayak lebih plong kayak gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Mungkin sekarang kita udah beranjak dewasa, mulai agak gengsi, misal diajak ibu keluar rumah, atau bahkan dimintain tolong sama ibu aja itu udah bukan gengsi lagi, lebih ke males-malesan kayak gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang ngekos karena kuliah atau mungkin kerja merantau, udah kayak rasanya kayak ya masih ada kepentingan yang lain lah ya daripada kita mentingin orang tua. Itu banyak banget aku lihat kenyataan anak-anak zaman sekarang itu. Terkadang itu kita lupa, atau bahkan kita nggak pernah ngabarin ibu lagi ketika kita udah kerja merantau gitu, udah lupa gitu loh. Terkadang kita lupa, atau bahkan udah jarang, atau bahkan nggak pernah ngabarin lagi ibu kita ketika kita ada kesibukan merantau atau kerja di luar kota kayak gitu. Kadang kita juga lupa ketika ada masalah atau kesulitan di dalam pekerjaan, kita udah nggak pernah cerita lagi ke ibu kita. Malah nauzubillah, pelarian kita waktu kita sumpek dalam pekerjaan itu malah bisa jadi mungkin kayak minum-minuman, dugem, kongko-kongko yang nggak jelas kayak gitu. Dan pulang dari kegiatan seperti tadi, apakah masalah kita langsung jadi plong? Mungkin iya, waktu di tempat seperti itu mungkin masalah kita wah kayak lepas gitu ya. Dan abis itu gimana? Setelah kita pulang, apakah masalah itu langsung selesai, ataukah perasaan kita lebih plong? Menurut kalian kayak gimana? Pernahkah kita ingat waktu kita kecil dulu, kalau ada masalah itu pasti ceritanya ke ibu? Kenapa sekarang kita nggak pernah cerita lagi kalau kita ada masalah? Padahal kalau misalnya kita cerita atau mungkin sekedar sharing aja ke ibu kita, itu mereka bukan malah terbebani, justru mereka malah merasa kayak diperhatikan kayak gitu loh. Dan bisa jadi doa mereka itu lebih kuat, lebih gampang terkabul daripada doa kita sendiri gitu. Coba deh kita mulai mau mengerjakan sesuatu, apapun itu, misalnya mau ngelamar kerja, atau mau buka usaha, mau ujian sekolah, ujian apalah, pokoknya kita ada masalah atau kita ada mau mengerjakan sesuatu, itu coba kita cerita ke ibu, minta doa ke beliau. Ibu itu nggak pernah terbebani sama permintaan anaknya gitu lah. Apalagi hanya minta doain, itu orang tua terutama ibu itu pasti mau gitu. Bukankah ridho ibu itu ridho Allah juga? Banyak dari kita umur-umur 20 ke atas itu udah gengsi banget buat melakukan hal-hal seperti ini. Ya pasti ada rasa, ya kalau misalnya kita masuk umur 20-an itu pastilah
masa-masa puber gitu ya, pasti ada rasa kayak berontak, pengen main sama teman-teman, keluyuran ke sana ke sini, atau mungkin apalah gitu. Dan itu kalau aku sendiri juga ngalamin seperti itu, jujur aja. Apalagi awal-awal waktu masuk kuliah dulu, setelah sekolah sekian tahun lamanya dikekang oleh peraturan sekolah, masuk kuliah itu udah kayak rasanya kayak bebas gitu, tanpa hambatan, tanpa peraturan gitu, udah seneng banget gitu. Waktu itu aku juga sempat namanya ibu minta tolong anterin kemana gitu, dan misalnya ke mall gitu ya, nganterin ibu ke mall belanja, ketemu atau mungkin tahuan sama temen, itu kayak ya Allah kok malu gitu ya, kayak gimana ya rasanya, kayak gengsi gitu loh. Udah gede masih bareng sama orang tua itu kayak kerasa gengsi lah. Aku dulu juga sempat jujur ngalamin seperti fase-fase seperti itu gitu. Tapi kesini semenjak aku udah nggak serumah sama orang tua, itu kayak ada something yang menurutku kurang gitu. Nggak tahu apa ya, kayak mungkin kangen dimarahin, kangen di misalnya subuh kesiangan itu diomel-omelin gitu kan. Kangen disuruh-suruh bersih-bersih gitu kan, terutama kalau di rumahku ini kan anak laki semua, dan kita itu dituntut harus bisa semua gitu. Walaupun kita laki harus bisa nyapu, ngepel, bersih-bersih rumah, cuci-cuci, itu harus bisa. Jadi kita lebih akrab di situ kayak gitu. Ya lebih banyak kangennya lah daripada senengnya walaupun udah sendiri kayak gitu. Ya sebenarnya aku bikin video ini tuh baper banget, dan nggak tahu bakalan aku upload atau enggak ini video, karena emang ini perlu aku share juga buat kalian kayak gitu. Di sini aku pengen ngajak, oke lah kita perlu belajar namanya teknik bisnis dan segala macamnya kayak gitu. Cuma di sini aku pengen share ke kalian, mumpung kita masih punya orang tua, terutama ibu, ya tolong hubungilah ibu kita gitu, tanyain kabarnya, cerita-cerita sekarang kalian itu sibuknya lagi ngapain, mintain doa sama beliau semoga diberikan kelancaran dan keberkahan di dalam bisnisnya, di dalam melakukan sesuatunya. Asli ini aku ngalamin sendiri tuh kayak setelah ternyata bisnis itu nggak sekedar kita pinter di teknis ini, tapi ada sesuatu ternyata yang lebih dahsyat daripada teknis itu sendiri gitu loh. Dan ini aku ngalamin kayak dapat miracle atau keajaiban di dalam kehidupanku, terutama sekarang ini ya. Apalagi sekarang ini aku udah nikah, dan itu kerasa banget efeknya. Walaupun mungkin dari segi harta aku masih belum bisa yang wah-wah banget, tapi kayak keberkahannya itu alhamdulillah aku merasakan kayak gitu loh. Dan keberkahan ini nggak bisa dinilai sama nominal uang kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dari hitung-hitungan per bulan itu kayak mungkin kurang cukup gitu ya, tapi kok kayaknya ada aja rezeki yang Allah kasih buat aku, akhirnya buat kebutuhan di rumah, buat kebutuhan istri itu jadi lebih cukup, dan mungkin bahkan suatu ketika itu bisa berlebih. Nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu, padahal dari hitung-hitungan hitung-hitungan hasil dari bisnis itu ya ngepres atau bahkan kurang kayak gitu loh. Cuma alhamdulillah ya, mungkin itu tadi doa dari orang tua, keberkahan dalam mencari rezeki itu yang bikin semua itu tercukupi lah. Buat kalian nih yang nonton video ini yang mungkin orang tuanya atau ibunya udah nggak ada, sekarang saatnya kalian harus mendoakan mereka gitu kan. Jadi anak yang bener. Masa kalian tega bikin orang tua, terutama ibu kalian, terhalang masuk surga atau mungkin bahkan ke neraka gara-gara perbuatan kalian yang kurang baik? Jaga sholat kalian, terutama kalau misalnya kalian bisa berjamaah tepat waktu ya itu lebih baik. Dan setelah selesai sholat itu juga kalian bisa mendoakan beliau, mereka ini orang tua kalian, supaya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Dan itu bakti kita, itu bukti bakti kita kepada orang tua kita setelah orang tua kita meninggal dunia. Cara ini tuh asli serius, aku berani di sini sumpah, itu ngefek banget. Dan ilmu ini aku dapatkan dari komunitas bisnisku, alhamdulillah. Di sana aku diajarkan bagaimana cara memperbaiki hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama pasangan suami istri, kemudian bagaimana kita menjaga hubungan sama anak-anak kita, tetangga, dan teman-teman kita. Dan kali ini aku pengen bahas tentang gimana sih cara kita memperbaiki hubungan kita sama orang tua kita. Dan insya Allah kalau misalnya kita memperbaiki hubungan kita sama orang tua kita, itu Allah pasti bakalan memperbaiki hidupmu gitu loh. Nggak cuma bisnis, bahkan kehidupanmu waktu berkeluarga, waktu
sosial ke teman-teman, ke tetangga kalian itu bakal diperbaiki sama Allah gitu. Utamakan dulu orang tua kita, karena ridho orang tua itu juga ridho Allah, terutama ibu kalian. So mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Dan sorry di sini aku nggak bahas tentang teknis di bisnis, aku lebih bahas ke teknis kita memperbaiki hubungan kita ke orang tua kita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga ada hal yang bisa kalian ambil di sini. So thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye, thank you teman-teman. See you next video. Bye.